Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kenikmatan sehat, merasakan kenikmatan iman dan Islam. Dan hingga detik ini kita masih bisa mempelajari mata pelajaran akidah akhlak terkait ada bergaul dengan saudara, teman dan tetangga. Seperti biasa kita awali dengan berdoa supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naqra Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan Abdullah, iya kan nasta'in. Amin. Ya, langsung saja. Saudara, teman, dan tetangga. Apa itu saudara? Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan saudara. Meskipun ada yang disebut dengan saudara dekat dan saudara jauh. Saudara kalian ngerti lah ya, apa itu saudara. Kalian punya saudara pastinya, saudara kandung, saudara ipar, atau saudara sepupu ya maksudnya ya. Kemudian teman, apa itu teman? Orang yang pernah bergaul dengan kita, ada yang di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita. Nah, kalau teman itu kadang-kadang sekarang banyak sekali ya, yang teman online juga ada. Kita nggak pernah ketemu orangnya, tapi kita kenal sama orangnya lewat sosial media, itu juga teman. Nah, kalian punya Facebook, kalian punya Twitter, kalian punya Instagram atau punya akun sosial media lain, berteman dengan berapa orang. Nah, itu kan teman kalian juga. Itu namanya teman. Tapi di sini kan ada sering bertemu dengan kita. Sering bertemu itu mungkin juga bertemu dengan tatap maya atau dengan via online. Itu juga dikatakan bertemu juga ya. Kemudian tetangga. Tetangga itu orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah atau tempat tinggal kita. Nah, ini dalilnya tentang saudara, teman, dan tetangga itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya, bagaimana adab terhadap saudara? Nah, yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar saudara. Kan banyak sekali tuh orang-orang yang bersaudara tapi nggak mau silaturahmi karena iri terhadap saudara lainnya. Insya Allah kita bukan seperti itu ya. Jadi kita tetap menjalin silaturahmi karena itu saudara kita. Karena kalau kita sudah tahu itu saudara kita, otomatis kita nggak boleh terputus silaturahminya, ya kan? Ini adabnya seperti itu memang. Kemudian saling perhatian dan kasih sayang. Ada saudaranya ditimpa musibah, ya masa kita diam saja, ya kan? Kita punya adik, kita punya kakak, kakak kita sakit. Masa ya kapok sakit? Ya nggak gitu juga kan? Pasti kita, ya Allah mas, mbak, dek, semoga cepat sembuh. Sampean pengen apa sih? Pengen es degan ta? Ya udah tak belikan. Nah, itu perhatian. Dibuat guyon, dibuat cair suasananya biar tidak terlalu merenungi kesakitannya itu. Kasih perhatian, kasih sayang. Kemudian adab selanjutnya adalah menjaga nama baik keluarga. Mau kalian punya orang tua, ini misalnya ada orang tua suka membantah, orang bentak kalian, suka marahi kalian, kemudian suka seperti ini seperti itu. Jangan kalian sebarkan ke orang lain. Harus nama baik keluarga itu dijaga. Bapakku yang kurang wajar ini gitu. Kayak gini. Kalian ceritakan. Itu nggak boleh, itu aib. Nggak boleh diceritakan. Ya. Kalau kenapa nggak boleh? Khawatir ketika kalian menceritakan kepada orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak amanah, orang itu menyebarkan ke orang lain dan akhirnya kalian dijustifikasi. Oh, anak iki wong tuane kayak ini, mesti anak nggak jauh beda. Dampaknya ke kalian sendiri, gitu loh. Makanya harus dijaga nama baik keluarga, harus dibela, ya kan? Meskipun orang tuanya atau keluarganya mempunyai masalah, tapi tetap harus dijaga nama baik keluarga.
Pokoknya hati-hati sama orang. Kalau kita percaya dengan orang, kita akan bersiap untuk sakit hati. Maka kalau kita percaya sama Allah, insya Allah tidak ada rasa kecewa. Gitu ya. Kemudian menjauh sifat permusuhan kepada saudara. Ini juga salah satu adab terhadap saudara itu. Kalau bisa, bukan kalau bisa, ya harus. Nggak boleh ada permusuhan antara saudara. Tapi kadang-kadang di film serial-serial film-film yang ada di TV itu menceritakan itu bisa diambil dari kisah nyata juga loh ya. Dari saudara kemudian rebutan harta, dari saudara bisa kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Naudzubillah. Kita jauhi permusuhan terhadap saudara. Terus menjaga perasaan saudara. Kalau misalnya saudara itu tiba-tiba makan, ya kan? Kalian ajak makan, bareng ke tempat nikahnya temen, malah gelegean, atau apa, kentut atau apa. Memang nggak sopan mereka, tapi bagaimana caranya kita tetap menjaga perasaannya. Dinasihati, kalau di tempat umum jangan sampai kentutnya bersuara. Kalau bisa jangan gelegean, mentang-mentang dia dari desa, kono desa nggak iso jaga akhlak, nggak boleh kayak gitu, dijaga perasaannya. Nah, itu adabnya terhadap saudara, gitu ya. Kalau terhadap teman bagaimana? Menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Punya teman, ya jangan dicederai juga. Dibuat santai, dibuat nyaman, dibuat aman. Nah, kadang ada teman makan teman itu. Ketika ada maunya saja jadi teman. Ketika ada nggak ada maunya, siapa lu, siapa gua, gitu kan. Alhamdulillah, jangan sampai kayak gitu. Kemudian suka membantu teman, ada temannya. Jadi di sini adab terhadap teman, yang kedua suka membantu teman. Kenapa di sini termasuk adab? Gini loh. Kalau ada temannya kesusahan, misalnya, aku tolong po ore, nggak iso iki laptopku trouble. Kalian punya kemampuan memperbaiki laptop atau menginstal laptop, kalian bantu. Nggak usah mikir imbalan, nggak usah itu dulu. Karena kalau kalian membantu, dia akan semakin akrab dan suatu saat nanti Allah akan membalasnya lebih dari itu gitu loh. Atau suatu saat nanti ada ban bocor kalian pas nggak bawa duit sama sekali. Kenapa mas? Kenapa mbak? Ya ini ban saya bocor, ya udah sini saya bantu, saya tuntun, saya dorong. Loh ada, pasti ada saja. Jadi membantu itu adalah salah satu adab. Jangan misalnya ada orang kesusahan, kapok, rasai. Tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan demikian. Selanjutnya, adab selanjutnya membawa kebaikan dalam pergaulan. Nah, jadi kalau kita bergaul, hal yang baik saja. Misalnya, ayo ke diskotik, lu jangan gitu. Ayo ke masjid. Nah, ayo ke taman. Di sana ada banyak anak-anak kecil. Kita nunjukkan pertunjukan yang berbau edukasi. Ya, misalnya itu bagus banget itu. Ayo kita ke panti asuhan, kita hibur adik-adik panti asuhan. Loh, nggak apa-apa. Nah, yang penting pergaulannya positif dan mengajak kebaikan. Menganggap teman adalah tim. Sebenarnya kita nggak usah susah-susah loh untuk cari tim. Cari aja teman-teman dekat dulu. Nggak usah cari orang lain, merekrut sana, merekrut sini. Cari aja teman-teman dekat dulu. Itu nggak masalah. Tapi nggak ada salahnya juga cari orang yang lain gitu. Terus menanamkan sifat ramah. Sama teman tetap harus ramah. Nah sekarang ada terhadap tetangga. Ya kan? Tetangga itu menerapkan 5S. Sapa, salam, senyum. Sopan dan santun. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita punya tetangga, kita nggak nyapa, ya nggak salam, senyum aja enggak, apalagi sopan dan santun. Ya udah kita kesusahan ada apa, ya nggak digate, dibiarkan saja, gitu loh. Terus menjaga kerukunan dan keamanan. Ada tetangganya yang sedang gemboknya belum dikunci, gembok gembok gerbangnya belum dikunci, biarin aja lah. Paling juga kemalingan motornya doang. Jangan gitu, dikabarin, mohon maaf itu gerbangnya belum dikunci. Oh iya terima kasih, senang banget itu pastinya. Ya kan merasa diperhatikan. Akhirnya rukun. Nah, kemudian menganggap tetangga dekat
sebagai saudara, apalagi yang tetangga di samping kiri dan kanan rumah. Itu benar-benar harus kayak kita maksimalkan. Nah, kalian yang belum kenal kiri kanan tetangganya, harus kalian lebih kenal lagi. Anggap saja itu saudara juga. Kemudian saling silaturahmi. Ada makanan lebih dibagikan. Sana nanti juga akan kembalikan piring. Ya ada isinya. Kan biasa kan seperti itu. Kemudian selalu berprasangka baik. Selalu membuka pintu maaf, menanamkan sifat mengalah. Kenapa di sini juga dimasukkan menanamkan sifat mengalah? Siapa tahu kalian ketika punya tetangga, punya pohon mangga. Pohon mangganya melebihi pagarnya. Ya udah ngalah ya, walaupun mangga itu apa namanya? Mangga itu hak milik kita, tapi kita juga membersihkan daun-daunnya gitu loh. Enggak apa-apa lah. Nah, kayak gitu ya. Hikmahnya bagaimana? Ada pelajaran yang bisa kita ambil apabila kita beradab Islami kepada saudara, kepada teman dan tetangga. Apa saja itu? Tentunya tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup dengan rukun dan damai. Kemudian selalu menjaga ajaran Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. Terus apalagi? Terwujud lingkungan nyaman dan islami. Terjalinnya kerukunan. Memperkecil adanya sifat suudon. Apa itu suudon? Berprasangka buruk. Terus suasana saling menghormati dan menghargai. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita punya adab Islami yang kita terapkan kepada saudara, teman, dan tetangga, otomatis akan tercipta kedamaian. Kita tinggal dimanapun dan berada dimanapun kita berada. Gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang adab bertetangga atau adab kepada saudara, begitu juga adab kepada teman. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.